A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bersilaturahmi, dan kita akan belajar melanjutkan bahasan kita tentang Ten Commandments of God, perjanjian manusia dengan Tuhannya. Ya, saya akan tampilkan apa nih? Tadi dulu. Kelihatan Bu, itunya Bu? Ketutup nggak sama itu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Udah. Jelas Pak, makasih. Oke, jadi kita akan melanjutkan tema kita tentang Ten Commandments yang berisi perjanjian manusia dengan Tuhannya. Berbicara tentang perjanjian, itu di dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah atau sebutan tentang perjanjian, ya. Ini sebutannya. Yang pertama di dalam Quran disebut sebagai mitsaqon. Mitsaqon, ya. Mitsaqon juga diterjemahkan dengan perjanjian. Mitsaqon ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan ungkapan isi hati untuk membuktikan dan membenarkan keimanan, kepercayaan, atau keyakinan kepada sesuatu, termasuk kepada Tuhan, ya. Yang kedua, itu menggunakan kata-kata ahdun. Ahdun juga diartikan perjanjian dalam Quran. Ahdun dari kata wa'ada bermakna mengadakan ikrar atau perjanjian atau persetujuan sebagai jaminan dalam bersekutu. Ahdun namanya. Perjanjian supaya orang juga percaya gitu. Itu namanya ahdun. Seperti akte jual beli, ya, atau dalam bentuk apa ya, supaya orang percaya gitu. Namanya ahdun, itu juga surat perjanjian. Yang ketiga ada namanya wa'dan. Wa'dan juga artinya perjanjian. Wa'dan adalah perjanjian yang berkaitan dengan kesetiaan, sabda atau pesan, perintah, titah, dan nasihat. Atau janji yang ditangguhkan atau diasuransikan. Seperti jadi janji yang berkaitan dengan waktu, ada temponya gitu. Saya akan berjanji nanti kalau begini ya, gitu. Itu juga wa'dan. Dan yang keempat adalah Alkitab. Alkitab juga diartikan sebagai perjanjian. Maknanya adalah bahwa perjanjian itu harus ditulis dan dicatat. Harus memuat seluruh isi daftar dari perjanjian tersebut serta disiarkan. Disiarkan itu diungkapkan. Jadi ada 4 istilah yang diterjemahkan sebagai perjanjian atau yang berkaitan dengan perjanjian. Yang pertama adalah mitsaqon, kemudian ada kata ahdun, wa'dan, dan Alkitab. Dan ini pasti ada hubungannya antara empat perjanjian ini, ya. Kenapa namanya berbeda tapi artinya sama gitu, ya. Nah, berikutnya adalah kita akan berbicara tentang Ten Commandments adalah sebuah perjanjian manusia dengan Tuhannya. Ten Commandments adalah ikrar perjanjian manusia dengan Tuhannya. Kenapa manusia mesti melakukan perjanjian dengan Tuhan? Ya, bahwa Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta seluruh isinya adalah untuk manusia. Ya, surah 64 ayat 1 dan 3 ayatnya, nanti kalau boleh dilihat silakan.
Yang berikutnya adalah bahwa manusia diciptakan sebaik-baik bentuk dan rupa. Derajatnya dimuliakan dari seluruh makhluk dengan segala fasilitasnya dan disediakan sumber kehidupan. Ya, bisa dilihat nanti di surat 95 ayat 4, 40 ayat 60, 70 ayat 10, 17 ayat 70 dan surat 2 ayat 30. Nah, selanjutnya adalah karena Allah menciptakan alam semesta untuk manusia dan manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, derajatnya paling mulia, maka manusia selayaknya harus beriman. Maknanya berkomitmen untuk memenuhi janji atau perjanjian dengan Allah. Nah, udah dibahas kemarin ya, di surat 10 ayat 100, kemudian juga surat 13 ayat 17 sampai 20, surat 57 ayat 8, surat 3 ayatnya 112. Nah, ketika manusia sudah berkomitmen, sudah berjanji dan memenuhi perjanjiannya dengan Allah, maka Allah ridho kepada manusia yang telah berjanji dan memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Itu tertuang di dalam surat 2 ayat 40, surat 33 ayat 7, surat 3 ayat 81, surat 48 ayat 10, surat 48 ayat 18 dan surat 24 ayatnya 50 55 ya. Ini kemarin sudah dibahas sebagian besarnya. Nah, berikutnya adalah apa janji Allah kepada manusia yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Nah, ini namanya wa'dun. Jadi janji yang ada tempo. Janji Allah kepada manusia yang, jadi perjanjian yang ada syaratnya gitu. Allah berjanji gitu. Nah, janji Allah kepada manusia yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah, apa janji Allah dalam Quran? Di surat 6165, 34 ayat 15, surat 7 ayat 56, di situ dijelaskan bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, negeri yang gemah, ripah, dan diberkati. Ini janjinya. Kemudian di surat 3 ayat 28 dan 29, kemudian surat 16 ayatnya 112, ketika orang itu berjanji berkomitmen kepada Allah, maka akan dijadikan rasa aman. Ini bukan entram ya, tentram, kayaknya kelewat. Tenang dan bahagia. Jadi keamanan, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan akan diberikan kepada orang yang sudah berkomitmen tadi. Berikutnya adalah di surat 19 ayat 87, bahwa orang yang telah berjanji, berkomitmen dengan janjinya, berhak mendapatkan syafaat. Ya, yang berikutnya adalah di surat 24 ayat 55, orang yang sudah beriman dan berkomitmen dengan perjanjiannya akan diberikan rasa aman sentosa dan agamanya teguh dan diridhoi. Nah, berikutnya di surat 972, 1323, 16 ayat 31, orang-orang yang beriman dan berkomitmen dengan perjanjiannya itu akan menempati surga Aden di bumi, gitu ya. Ini perjanjiannya. Ini ringkasan aja ya. Nah, adapun isi perjanjiannya, apa isi perjanjian atau isi 10 perintah Tuhan? Di dalam surat 6 ayat 51 sampai 153, juga di kitab Keluaran 21 sampai 7, di kitab Kejadian 17 2 sampai 14, juga di kitab Ulangan 2949, juga di Zabur 132 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini isinya. Ini isi 10 perintah Tuhan. Ya. Isinya adalah jangan kamu mempersekutukan Allah dengan apapun. 2, berbuat baiklah kepada kedua orang, bukan orang tua, orang tua. Ini salah ketik. Ngantuk ya ngetiknya. Yang ketiga, jangan mencuri atau mengambil hak orang lain. Jangan berzina. Jangan kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar. 7. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia dewasa. Ke-8, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 9. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun kepada kerabatmu. Kemudian janganlah kamu mendurhakai urusan yang baik. Nah, ini isi 10 perintahnya. Ketika kita akan berjanji dan berkomitmen, maka kalimat ini bisa disempurnakan dengan kata-kata saya. Misalnya begini. Misalnya gini kan. Ini contoh yang saya lakukan ya. Ini kan ada kata-kata. Ikrar perjanjian moral ya. 10 Commandment of God. Nah, yang sudah saya lakukan begini kalimatnya. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, maaf ini enggak ada haknya. Bentar ya, diganti dulu. Demi Allah. Kalimatnya ya. Nah, jadi gini. Demi Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta yang telah membuat ketetapan dan aturan tentang perjanjian moral agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dengan ini saya berjanji kepada Allah. Demi Allah, bahwa saya satu, tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2, akan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapa. 3, tidak akan mencuri atau mengambil hak orang lain. 4, tidak akan berzina. 5, tidak akan berbuat keji baik nampak maupun tersembunyi. 6, tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. 7, tidak akan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. 8, akan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. 9, tidak akan berdusta dan berlaku adil. 10, tidak akan mendurhakai urusan yang baik. Demikian perjanjian saya kepada Allah, saya tanda tangani, disaksikan minimal 4 orang saksi agar saling menasehati. Jika saya melanggar isi perjanjian ini, maka akibatnya akan menimpa diri saya sendiri. Nah, ini di bawahnya nggak kelihatan. Saya yang berjanji, misalnya. Iib ditandatangani dan disaksikan 4 orang saksi. Nah, begitu Bapak Ibu ringkasannya ya. Ringkasannya begitu. Nah, monggo silakan. Nah, sekarang kita tanya jawab saja ya. Biar lebih jelas gitu. Kalau hanya diterangkan, itu ringkasan yang kemarin sebetulnya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan. Nah, gitu. Monggo, silakan dimulai dari siapa, Bu? Halo. Siapa ya? Nah, Din, ayo. mulai Din. Mbak Ida. Apa pertanyaannya, monggo? Apa pertanyaannya kok masih masih buntu sebentar ya. Itu yang tadi tuh Din, yang katanya berbeda itu Din. Apa itu? Yang itu yang dari Al-Baqarah 75 ya, ayat 75. Atau Ibu Farida aja langsung. Enggak, soalnya yang dengerin Bini tadi kita sempat bahas. Oh, gimana? Apa ya? Tentang apa ya tadi itu ya? Tentang apa, Bu? Tentang 10 perintah ini, Din. Yang katanya siapa tuh tadi yang Bini denger di mana? Siapa tadi ya? Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin tentang ini. Bukan yang kemarin nih kayaknya, Din. Yang gue bilang tanya Pak Ip aja, Bu. Ya apa? Apa ya?
kayaknya tentang 10 perintah Allah juga, tapi katanya ada perubahan gitu. Perubahan apanya, Dirubah Bu? oleh manusia. Gimana, Din? Apanya yang dirubah? Berbeda antara yang di Taurat dengan di Al-Quran, gitu ya? Ada perubahan apa tuh? Iya, Ibu mau ikut yang mana sekarang? Al-Quran dong. Ya udah kan yang tadi udah disampaikan isinya. Iya. Isinya kan tadi yang di Quran Iya. itu kan tadi sampaikan di Quran. Iya. Enggak kan katanya tahu di semua agama yang diturunkan Allah itu 10 perintah itu sama intinya ya. Iya. Tetapi yang berbeda apanya? Ada perbedaannya juga. Ya bedanya di mana? Iya, itu dia makanya bedanya di mana ya? Iya, coba lihat di kitab yang lain ya. Nah, tadi kan ada di kitab Injil, itu di kitab Keluaran ya ada ya. Ibu catat dulu ya. Yang di Injil itu di kitab Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Dicatat dulu ya. Kemudian di kitab Kejadian 17 ayat 2 sampai 14. Di kitab Ulangan ya. Ulangan berapa ya? Tadi tuh 29. Ayatnya 49. Juga di kitab Jabur 132 ayat 11 sampai 12. Ya. Coba kita lihat di kitab itunya ya, coba saat kita buka apa namanya? Keluaran 20. Bisa lihat di Google dulu ya. Keluaran 20 ayat 1 tadi ya. Ayat berapa Bu tadi? 1 sampai 7 ya. Baca di screen apa tadi? Ini di kitab Keluaran Bu nih. Ya. Keluaran 21 sampai 7 ya. Kelihatan ya Bu ya? Iya. Di sini dikatakan gini, ayat 1-nya, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab itu akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini yang pertama, ini penekanannya jangan mempersekutukan Allah di sini ya. Iya, iya. Jangan ada Allah lain kecuali aku, jangan membuat patung yang menyerupai aku, jangan bersujud kepadanya. Itu lebih kepada jangan mempersekutukan Allah. Nah, kita lihat di Kejadian 17 sekarang. Keluaran ini dari Taurat ya, Pak? Ya, di kitab Taurat itu ada 5 kitab, Bu. Kejadian, yang Tauratnya kan ada 5 di awal tuh. Keluaran, Kejadian, terus ada 4 apa atau 5 kitabnya, Bu. Selanjutnya kan di Bible yang Injilnya, Bu. Kejadian juga masuk Taurat. Kitab Kejadian, terus apalagi ada 5 surat tuh. Ini 10 firman sebetulnya. Ini di sini judulnya 10 firman nih.
Ya, 10 firman gitu. Tapi tidak serinci di Quran tadi. Kita lihat di Kejadian sekarang ya. Di Kejadian berapa tadi? Kejadian 17 ya. Nah, kita mundur dulu. Kejadian 17. Saya mundur nih. Nah, Kejadian 17 ya. 17. Ini 2 ayat 2 sampai 14. Ayat 2 ya? 12 ayat 12 sampai 14 gitu. 12 sampai 14. Iya. Sorry. Nah, ini nih 12 sampai 14 nih ada. Kita lihat Kejadian 14 12 sampai 14. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Ini ada kata perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Maksudnya yang berjanji tadi. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi sunat adalah simbol perjanjian, gitu ya. Nah, kemudian di berikutnya apa tadi? Ulangan ya. Ulangan 29. 49 apa 29? Ulangan 29 ayatnya 49. Ulangan 29. Ayat 49. Benar nggak ya? Coba lihat tuh. Masuk dicek nih. Sampai 50. Kita lihat tuh. Ulangan 29. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang-orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikat dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap firman dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Nah, ini belum bicara, ini kan 29. Tadi ayat berapa? 49 ya? 49. Langsung ke 49. 29 apa 29 ya? Tadi ini nggak ada 49-nya nih. Bisa lihat berikutnya. Tutup ininya. Ada nggak Pak? Ini nih ada nih. 29 49 ada nggak? Tapi dicoret nih tidak ada. Oh iya. Oh sampai. Sampai. Menyertakan sampai. 4950. 50-nya ada. Ini 50-nya ada nggak? Ada 50-nya di bawah. Ini Quran surat. Oh, lain. Lain. Di sini nggak sampai 50 ya? Bukan ulangan 49 ya, Pak ya? Apa ulangan 49 kan? Coba lihat ulangan 49. Tadi. 49. Apa salah? Mungkin saya lihat saya. Ayat 29 gitu ya kalau nggak salah. Ingat-ingat lupa, Bu. Ulangan itu, kayaknya kejadian. Ada nggak 2949? Nggak ada di sini. 49. Sampai 29. Iya. Di sini sampai 29 ya. Sini nggak lengkap. Ada sih agak lengkapnya itu perjanjian itu saya lupa ayatnya. Lupa ingat karena jarang baca Injil, Bu. Jadi
Iya, mesti dicari. Ada yang memang yang ada 10 perjanjian juga ada. Aku Ini lupa semua di ingat. Injil ya Pak ya? Iya, di Injil, Bu. Ntar saya lihat dulu. Mudah-mudahan saya ingat, saya cari catatannya. Yang ada memang 10-nya, 10-10-nya ada. Atau ada yang bisa bantu, yang lain yang tahu tentang Ten Commandment. Siapa yang bisa bantu ya? Iwin biasanya pintar. Oh gitu. Bentar, saya lihat dulu nih, mesti dicari. Saya lupa juga ayatnya. Ya, memang cerita Musa sih. Coba lihat yang lain. Yang tentang perjanjian. Yang Ten Commandment lah isinya. Tapi kan nggak ada perubahan ya Pak ya? Ya, Nggak ada perubahan kan kayaknya sama. sebetulnya hanya beda, bukan perubahan redaksinya aja, Bu. Bahasanya. Kalimatnya atau Kalimat, bahasanya saja sebetulnya, bahasa Tuhan, Allah gitu aja, Bu. Jangan ada patung yang lainnya, maksudnya jangan mempersekutukan Allah, berbakti. Tadi yang khitan itu yang khitan tuh ada ya Pak di 10 perintah di Quran? Ada. Khitan itu tanda aja, Bu. Tanda kalau dia sudah melakukan perjanjian gitu, itu tanda. Oh. Jadi kalau orang, kenapa di Quran malah nggak ada ya Pak? Ya, makanya di Quran kan membenarkan kitab sebelumnya. Oh iya. Gitu. Nah, untuk Kejadian 6 juga banyak nih. Sebentar, Sa. Ya udahlah, pokoknya kayaknya sih intinya sih nggak ada yang berubah ya. Saya sih berubah dari 10 itu. Intinya kan gini, bahwa perjanjian itu ada tercantum di seluruh kitab gitu, Bu. Makanya kitab sendiri artinya perjanjian. Taurat adalah perjanjian gitu. Injil juga kitab perjanjian. Ya, Zabur juga kitab perjanjian isinya. Quran, Alkitab juga artinya perjanjian. Kitab itu juga artinya perjanjian. Salah satu artinya. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kitab itu juga kitab perjanjian di surat 2433. Kita lihat 2433 ya. Nah, kita mesti lihat ayatnya. 2433 jauh ting. Ini ada kata kitaban, nanti saya bacain dulu. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtagunal kitaba. Ini ada kata alkitab ya. Iya. Nah, kita terjemahkan coba. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. Alkitab itu artinya perjanjian. Ya, makanya salah satu arti perjanjian itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu maknanya perjanjian yang tertulis. Jadi perjanjian itu memang harus tertulis gitu. Makanya kalau digabung semua itu ya salah satunya adalah Alkitab, perjanjian itu. Dan Alkitab harus tertulis. Mana catatan saya nggak ada di sini ya? Catatannya tidak ada di sini. Bentar, Bu, saya mencari catatannya dulu. Iya. Nah, bahwa Alkitab itu maknanya adalah perjanjian. Ya, mesti dicari-cari ini mah. Ya, kita mesti buka dulu. Buka dulu filenya. Nah, sekarang udah muncul filenya nih. Nah, saya pernah menulis nih. Jadi perjanjian dalam Al-Quran bahwa Alkitab adalah perjanjian.
Ini ada yang dimerahin ya. Itu Arabnya waladina yabtagunal kitab. Artinya adalah hamba. Jadi hamba sahaya malakat aiman yang menginginkan perjanjian. Waladina dan orang-orang yabtaguna yang mengharapkan alkitab perjanjian. Fakatibu, maka buatlah perjanjian. Nah, alkitab itu dari kata dasar kataba, artinya pulpen, kandang, catatan, rekor, piringan hitam nih yang ditebelin, pencatatan, naskah isi. Maknanya perjanjian adalah bahwa perjanjian itu harus ditulis dan dicatat dan harus memuat seluruh isi daftar dari perjanjian tersebut serta disiarkan. Gitu. Ini kitab artinya, Bu. Jadi ketika kita berjanji, ya perjanjian itu harus tertulis. Apa isi perjanjiannya gitu. Isi yang tadi kan ada itemnya kan? Dan perjanjian tadi harus diungkapkan, disiarkan tuh diungkapkan gitu. Gitu. Karena ada kaitan antara ahdun dengan misak ya, dengan wa'dan juga Alkitab tadi yang sama-sama artinya adalah perjanjian gitu. Nah, isi perjanjian itu tadi sudah jelas sebetulnya. Mana tadi isi perintahnya? Ini kan? Nah, ini kalau dirangkum kan jadi gini. Ini isinya. Nah, ketika kita sudah berjanji, kalau ini dibuat dalam bentuk perjanjian, komitmen, ya bunyinya aja dirubah, bukan isinya ya. Tapi ungkapannya yang dirubah, ungkapan awalnya gimana? Ini kan karena perjanjian mesti resmi. Mesti ya kita apa namanya itu ada kalimat pembukanya. Nah, baru berikutnya adalah isi perjanjiannya kan tidak berubah isinya. Isi perjanjiannya nggak boleh dirubah. Hanya ungkapan saya tidak akan dan seterusnya tuh sampai 10 tadi. Dan seterusnya gitu, Bu. Ya. Kita tidak boleh merubah isi perjanjiannya. Nah, di awal dan di akhir itu adalah pembuka dan penutup sebelum ada perjanjian. Ini perjanjian apa kan gitu ya. Makanya ada pembuka nih, ada pembuka dan ada penutup gitu. Nah, di antara isi perjanjian itu. Gitu, Bu. Jadi sebetulnya tiap agama itu sama ya Pak ya, ada perintah Allahnya itu sama. Betul. Tapi yang membedakan antara agama satu dengan yang lain itu kenapa agama ini diturunkan masing-masing punya misi yang berbeda gitu ya. Artinya kayak agama Islam itu dengan Muhammad sebagai utusannya itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Kalau agama Taurat mungkin lain lagi ininya penekanannya karena situasinya berbeda waktu itu gitu ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Karena kan tiap nabi diutus untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Ya, kalau masalahnya adalah masalah moral ya berarti moralnya dibenahi. Kalau yang rusak adalah akhlak ya akhlaknya misi utamanya di situ. Ya tergantung itu. Kalau masalahnya adalah keterbelakangan seperti zaman Israel ketika dijajah Firaun kan, supaya ada orang yang bisa membangkitkan peradaban mereka gitu. Jadi Musa membangkitkan peradaban, misalnya Ibrahim memberantas penyembahan berhala gitu kan. Misinya sih kan begitu, tugas pokoknya lah gitu. Tugas pokoknya beda. Nah, tapi semua nabi tadi dikatakan Ibrahim juga punya perjanjian, Musa juga punya perjanjian gitu kan. Daud juga punya perjanjian, termasuk Muhammad Rasulullah di dalam Quran juga punya perjanjian. Ya isinya sebetulnya tidak jauh beda sebetulnya. Ya. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Apalagi coba yang belum jelas. Halo. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Enggak. Siapa yang mau tanya? Izin bertanya ya, A? Iya. Iya, Mangga. Ini kan saya langsung browsing ya. Terus yang Ten Commandment itu
Itu adanya di Injil sama apa sih, pokoknya Musa ya. Nah, di Quran itu justru saya nggak jelas ditulis 10 perjanjian, tapi ada 75 perjanjian dengan surat-suratnya gitu. Tapi memang dia mengatakan bahwa Islam menerima 10 perjanjian ini, tapi ada perjanjian-perjanjian yang lain gitu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ada 75 perjanjian dengan Tuhan dalam Al-Quran. Banyak banget ya, banyak ya. Itu ada surat-suratnya juga. Karena kan kalau kita browsing segala macam keluar ya. Kalau yang jadi yang di Quran seperti itu. Itu yang pertama. Jadi banyak banget kalau di Qurannya. Tapi memang dikatakan bahwa menerima 10, tapi ada tambahan-tambahan lain. Misalnya harus memberi makan orang miskin yang kayak gitu. Itu salah satunya tambahannya. Kemudian pertanyaan itu pertanyaan pertama. Jadi ada banyak banget itu tadi. Berarti kan beda-beda ya, bukan hanya 10 perjanjian dengan Tuhan kalau di Quran. Pertanyaan kedua, ini kan di slide yang A tunjukkan ini, ketika saya melakukan perjanjian dengan Tuhan, itu harus disaksikan oleh saksi. Tapi kenapa minimal 4 orang? Ini ada landasannya juga nggak? Udah 2 pertanyaan aja. Terima kasih ya. Iya. Tidak boleh bicara tanpa landasan. Karena kita bicaranya 10 perintah, maka kita cari ayat yang memang menguatkan tentang 10 perintah itu. Ya, kalau kita bicaranya adalah perjanjian dengan Allah atau janji kepada Allah, ya tentu tidak hanya 10 barangkali. Maknanya apa? Ya maknanya berarti umat Islam harus lebih baik dong dari umat lain kalau begitu ya. Ya sekarang kalau semuanya 75 kan, woi, lengkap sekali saya bilang. Gini katakanlah, ketika seseorang memenuhi 10 perjanjian ini aja dulu, kira-kira gimana ya dunia? Misalnya gini, ini 10 aja, jangan 75 ya gitu, 10 aja. 1, misalnya tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berbuat keji, tidak akan membunuh, tidak akan mendekati harta anak yatim, tidak akan curang, tidak akan berdusta, tidak akan mendurhakai urusan yang baik. Misalnya nih, 10 ini saja dulu dilakukan, gimana kira-kira? Aman tentram belum 75 ya, belum 75 nih. Baru bicara 10 nih gitu. Aman tentram banget. Ya pasti aman kan, dunia pasti aman lah, nggak ada pencuri, nggak ada pembunuh kan gitu. Nah seperti itu. Yang kedua, kenapa mesti disaksikan oleh 4 orang saksi? Kalau kita lihat ayatnya gini kan. Ketika kita berjanji, ya kalau kita mau mencontoh apa namanya akhlak Nabi kan gini. Ketika kita baca surat 60 ayat 12. Kan kalimatnya adalah, hai Nabi, apabila datang kepadamu. Jadi orang-orang datang kepada Nabi gitu ya. Jadi ada orang-orang yang datang kepadamu. Di sini diartikannya perempuan-perempuan yang beriman. Mukminat itu maknanya orang-orang yang imannya masih lemah. Tidak harus gender ya. Laki-laki maupun perempuan, kalau dianya masih lemah, keimanannya namanya mukminat. Karena asbabun nuzul ayat ini datang 12 orang dari Madinah untuk menyatakan keimanannya kepada Nabi. Dan perempuannya cuma 1, Bu. 1 perempuan, 11 laki-laki. Tapi disebutnya mukminat. Bukan perempuan-perempuan dalam arti gender ya. Tetapi saat itu yang 12 orang itu imannya masih lemah karena belum bertemu Nabi, baru dengar kabar aja bahwa ada utusan. Nabi terakhir namanya Muhammad bin Abdullah gitu, Bu. Nah, mereka sudah beriman tapi kan baru pernyataan keimanan tapi belum kuat gitu. Makanya dikatakan apabila datang kepadamu orang-orang yang keimanannya masih lemah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengadakan janji setia. Janji setia nih.
Jadi mau melakukan perjanjian, komitmen tentang keimanan kan? Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan dia dan seterusnya nih. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan berdusta, kemudian tidak akan mendurhakai urusan yang baik. Ini kan nggak 75, cuman ada 6 di sini. Nah, nanti pelengkapnya di surat yang tadi surat 6151, isi yang lainnya ya gitu. Jadi teknisnya adalah orang-orang datang kepada Nabi. Nah, ketika orang-orang datang kepada Nabi, itu diterangkan di surat 48 ayat 10. Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang datang menghadap kepada Nabi. Ya. Untuk apa? Untuk mengadakan janji setia. Untuk membaca atau untuk berikrar. Nah, ketika setelah mereka berikrar, lalu Nabi bersalaman tuh bahasanya. Jadi salaman lah atau jabat tangan. Itu simbol tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ada kata simbolis gitu, selamat. Jadi jabatan tangan. Barang siapa yang melanggar janjinya setelah berjanji, terus dilanggar janjinya, maka akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Ya, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Nah, ini teknisnya berarti ada orang-orang yang datang kepada Nabi untuk melakukan ikrar janji. Dan setelah janji mereka salaman gitu. Karena apa? Tangan Allah di atas tangan mereka sebagai wakilnya gitu. Nah, di surat 48 ayat 18 dikatakan lagi di situ, sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukminin. Nah, kenapa ini mukminin kalimatnya, bukan mukminat? Ya. Kalau tadi kan mukminat, ini mukminin. Apakah yang beriman kepada Nabi saat itu hanya laki-laki? Karena udah lebih yakin ya. Nah, karena imannya sudah kuat disebut mukminin. Termasuk di dalamnya kan ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah. Kan banyak perempuan-perempuan yang yakin keimanannya udah kuat, Bu. Nah, mereka semua disebut mukminin. Bukan mukminat lagi. Nah, sementara yang 12 awal dari Madinah itu datang disebut mukminat karena mereka imannya belum kuat, baru mau beriman gitu kepada Nabi. Nah, ketika mereka sudah berkomitmen, berjanji, menyatakan ikrarnya di hadapan Nabi, maka di situ disebut mukminin gitu. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Mukmin itu bisa laki, bisa perempuan jika imannya sudah kuat. Ini untuk menguatkan makna aja ya. Kita lihat 40-40. Di sini ada kata-kata mukmin ya, mukmin bukan mukminat ya. Nih. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Jadi mukmin itu bisa zakarin, bisa unsa. Gitu. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya itu, dan barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia mukmin. Ya. Wahwa mukmin, beriman. Jadi mukmin itu bisa laki, bisa perempuan. Ketika imannya sudah kuat, jadi mukmin. Ketika imannya lemah disebut mukminat. Mukminat. Jadi mukminin, mukminat tidak bicara gender ya, tapi bicaranya adalah kualitas. Kualitas, kalau bicara gender bukan zakarin. Kalau bicara kualitas bukan zakarin tapi rijal. Kalau zakar tuh bicara gendernya. Zakarin au unsa bisa mukmin gitu ya. Gitu ya. Jadi mukminin orang-orang yang sudah imannya kuat. Berapa tadi? 48, 18 ya. Allah ridho terhadap orang-orang yang mukmin. Ya, mukmin itu baik laki maupun perempuan yang sudah imannya kuat. Ketika mereka berjanji kan? Berjanji setia kepadamu di bawah pohon.
Ini pokoknya metafora. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya, kalau mereka memang benar-benar janjinya dari hati juga Allah tahu. Atau hanya pura-pura juga Allah tahu. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Jadi gitu prosesnya. Jadi ketika ada orang yang mau berjanji, harus ada yang menerima janjinya. Nah, kemudian juga ada saksi. Dari mana dasarnya harus ada saksi? Namanya mukminin itu kan mesti dalam satu pohon. Kenapa ada kata-kata pohon di sini? Berarti kan ini payung hukum ya. Seperti ASN, dosen, ya sebelum diangkat jadi dosen, ASN itu kan mesti ada sumpah jabatan ya. Iya. Ya, boleh nggak sumpah jabatannya di kamar sendiri? Iya, kan sumpah jabatan tuh mesti ada yang mengambil sumpahnya, wakil pemerintah kan? Mungkin dalam hal ini siapa ya kalau ASN tuh, Bu? Menteri ya? Menteri bukan ya? Kalau orang sumpah jabatan tuh itu kan siapa yang mengambil sumpahnya, Bu? Rektor apa? Menteri apa presiden, Bu? Kalau di UI rektornya. Rektor. Ya, boleh nggak berdua rektor sama itunya? Mesti ada yang lain nggak yang menyaksikan? Ya kan? Nah, kita lihat di surat 24. Ya. 24 itu ini adalah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas. Agar kamu selalu mengingatnya. Kalau kita lihat ayat berikutnya. Nah, kita lihat ayat berikutnya ya. Ini lagi cerita apa? Perzinaan. Nah, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan. Disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak dikawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Demikianlah demikianlah yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang yang fasik. Kenapa sih mesti 4 orang, Bu? Jadi ketika menjalankan hukum, ini kan salah satu aja kan, bahwa hukuman itu salah satu menjalankan perintah hukum itu, gitu. Kan gini. Kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita menjalankan sebuah hukum, maka mesti ada saksi. Tidak boleh menghukum sendirian gitu. Atau tidak boleh melakukan hukum tapi nggak ada saksi yang lain gitu. Nah, ketika beberapa orang udah bersaksi, udah berjanji lah, maka disebut sebagai mukminin itu. Nah, kita lihat misalnya 49 ayatnya ayat 6, ayat 7. Bukan ini. Bentar ya, bukan 49. Ada 49, 10. Ya, ini 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara.
Ini kan jamak, innamal mu'minuna gitu. Sesungguhnya orang-orang beriman, ini orang mukminnya bukan satu, banyak. Nah, bagaimana kita tahu si A mukmin atau si B belum mukmin atau si A mukminnya masih lemah atau udah kuat ya? Kalau tidak pernah menyaksikan, Bu. Seseorang itu berjanji gitu. Ketika orang itu berjanji, maka dia disebut sebagai mukmin. Dan ketika dia mengungkapkan perjanjiannya, harus disaksikan oleh mukmin yang lain, sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin gitu. Nah, ketika jadi orang-orang, maka mereka hidup dalam satu pohon namanya, besar pohon keimanan tadi, sama-sama orang mukmin gitu. Nah, kewajiban antara mukmin dengan mukmin lain adalah saling menasehati. Kalau dia salah diingetin gitu, saling menasehati. 103 kan gini ayatnya. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Sesama siapa? Saling menasihatnya sesama orang-orang beriman yang sudah sama-sama berkomitmen tadi. Gitu bahasanya. Untuk saling mengingatkan istilahnya gitu. Nah, jadi 4 orang saksinya tadi di surat 24 ya. Ketika kita menjalankan suatu hukum, maka minimal disaksikan 4 saksi. Seperti kita menuduh seseorang, boleh nggak tanpa bukti, tanpa saksi, Bu? Boleh. Nggak boleh. Ya, tidak boleh kita menuduh gitu. Kecuali ada saksi, ada buktinya nih gitu. Nah, sekarang orang kan gara-gara udah dunianya dunia medsos ya, Bu. Siapapun bisa jadi jaksa, siapapun bisa jadi pengacara, siapapun jadi agit. Padahal tanpa bukti. Ya daripada nggak ada bukti, mending diam aja gitu maksudnya. Ntar takut-takut salah lagi bicara nanti. Gitu, Ibu Eko. Ya, jelas. Terima kasih ya. Iya, sami-sami. Ya, memang susah ya kalau ingin membuktikan suatu harus ada 4 orang saksi. Kalau yang tadi kisahnya ya. Iya. Terus saya tertarik sama yang Bu Dini tadi bahwa mungkin perjanjian itu juga terkait dengan konteksnya kan yang tadi ayat yang AA tunjukkan, Ya. yang mukminat ya. Mukminat ya. Nah, itu kan menyebutkan 6 perjanjiannya mereka. Itu kan di zaman Rasulullah di mana mereka membunuh anak-anak perempuannya begitu ya. Iya, sehingga perjanjian yang mereka munculkan, satu di antara 6 itu salah satunya adalah kami berjanji tidak akan membunuh anak-anak kami gitu. Gitu. Mungkin ini juga yang apa ya? Kalau 10 perjanjian itu sepertinya akan terus bisa disampaikan lintas waktu gitu kali, karena semuanya kan umum ya. Atau yang 10 itu bisa mewakili dari 75 yang lain. Betul, saya pikir iya. Boleh jadi. Jadi yang 10 itu mungkin induknya, yang lainnya mungkin ikut di anaknya ini. Mungkin di satu item itu mungkin di bawahnya apalagi gitu. Kalau disimpul seperti gini. Misalnya ada 45 butir, 45 46 ya? 45 46 butir Pancasila, Bu. Halo? Pancasilanya ada 5. Butir Pancasila, butir. Lupa, udah nambah lagi. Butir-butir. Hanya 45 ya? Ibu dokter sombong, Ibu dokter teh. 45 lupa, 46. Nah, sekarang sama Pak Jokowi suruh ngapalinnya Pancasilanya, jadi cuma 5. Nah, jadi 10 itu Pancasilanya, jadi dasarnya. Nah, kan butirnya tuh 46-an itu kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari 46 itu menjadi 5 kan gitu. Iya. Nah, yang 5 itu kan induknya. Iya. Nah, yang 45 itu kan misalnya dari sila pertama ketuhanan itu kan beranak tuh, berapa anaknya gitu. Jadi butir Pancasila itu 46 atau 45, saya juga lupa ingat. Nah, jadi 5 sila kan gitu. Iya. Mungkin 10 itu poin besarnya, tapi di dalamnya itu tercakup, bisa masuk ke dalam salah satunya gitu ya.
Iya, Yang mungkin kelima begitu ya, itu baru perkiraan saya. Kalau salah dimaafin. Gitu Bu, kira-kira lah. Mana? Ya, butir Pancasila. Coba di browsing butir Pancasila. Kenapa lupa lagi ya? Saya ingatnya dulu diperas-peras gitu dari 5 Ya. jadi 3 jadi 1 gitu loh. dikasih lah. Iya, ya makan diperas bahkan jadi 1 ujung-ujungnya. Iya. Ya, enggak, itu oke lah, pasti 10 itu udah yang intinya ya Pak ya. Iya, poin besarnya, dan itu akan bisa berlaku di sepanjang masa ya, bisa diaplikasikan. Ya, di catatan saya Bu, butir-butir Pancasila yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 78. Ini sila pertama itu ada 4 butir. Sila kedua itu ada 8 butir. Sila ketiga itu 5 butir. Sila keempat itu 7 butir. Sila kelima itu ada 12 butir. Jadi totalnya 36. Bukan 46, 36 kelebihan. Kelebihan. Ya. Nah, tapi jadi ada orang lain juga menelusuri, ada yang 46 juga Pak. Ya, ada yang mungkin itu menurut 46 ini mungkin ada perubahan TAP yang tahun berapa mungkin ini itu yang tadi saya sampaikan dulu 36 tapi sekarang bertambah. Oh, ini gitu. yang Terus, ini tahun lupa, ini tahun 78 saya catatannya ini yang 78 mungkin ada perubahan jadi 46 bisa jadi. Iya, betul. Waktu 36 itu yang masih harus dihafalkan waktu SD. Oh, masih hafal. Saya hafal dulu 36 butir. Tapi habis itu kan ada undang-undang saja kan juga UUD 45 juga bertambah ya. Gitu. Jadi butir-butirnya juga bertambah 45 kayaknya ya, Bu. Bu Dini namanya 46 ya? Sekarang apa sama ayatnya, Bu ya? Di sini dibilang ada orang lain yang mengatakan 46, tapi ada yang 36 gitu. Iya, 36 ayat tahun 78 TAP MPR 78, Bu. Mungkin ada perubahan jadi 46 bisa kan? Iya. Bisa gitu. Sekarang Bu Ani apa sama ayatnya tuh yang 36 ya? Ya, mungkin ya itu kan baru apa namanya anggapan ya. Mungkin dari kalau kita lihat seberapa banyak sih surat perjanjian dengan Tuhan itu 75 bisa. Tapi kenapa di 60:12 cuma 6 kan? Iya, betul. Nah, di surat 6151 sama itu saya belum menemukan sih kalau yang betul-betul di list 10 perjanjian yang dalam Qur'annya. Ada penjelasannya 10 perjanjian itu masing-masingnya di Quran surat berapa gitu sih, jadi benar-benar dirinci. Sekarang coba di list ya. Coba di list nih. 6151. Coba di list aja, di list dulu. Ntar ayatnya belum keluar nih. Mana ayatnya? Coba di list. Mana siapa? Bu Ani yang baca ya. Masih bisa baca, Bu? Coba kita list. Ini perintahnya apa aja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Satu ya, satu. Oke. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Dua. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 3. Terus? Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Masih dan 3 janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. 4. Baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. 4 ya? Ini 4 ya? Iya, 4. Oke, terus? Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. 5. Oke. Terus? Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Ini baru 5 perintah ya? Oke, ayat berikut. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. 6. 6 apa 7? 6. 6 ya? 6. 6. Oke. Terus?
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, masuk berapa? 7. 7 ya. Oke, 7. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Berapa nih? 8. 8. Oke, 8. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, berapa perintah, Bu? 8. Oke, 8. Nah, satu lagi ayatnya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Terus? Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, jangan 9, mengikuti ya. jalan lain. 9 ya? Ya. Terus? Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ada berapa, Bu? 9. 9. Satu lagi apa? Itu. Ini nih. Penuhi janji Allah. Udah, itu mah. Penuhi, memenuhi janjinya. Penuhi janji Harus Allah. dipenuhi. Tadi belum masuk list tuh. Iya. Ya, jadi totalnya Penuhi berapa? janji Allah itu maksudnya apa ya? Iya, yang tadi Harus berjanji, berikrar. harus berjanji dan memenuhi perjanjian itu. Oh. Perjanjian yang 9 itu. Iya, jadi 10-nya penuhi janji Allah itu. Ya kalau di list memang 10 di list. Ya 10 juga. Iya. Nah, kalau digabung sama 60-12 jadi berapa coba? 60 12 coba di list ini. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Udah disebut. Iya. Tidak akan mencuri. Nah, ini disebut nggak tadi? Disebut. Ini masuk nggak tadi di poin sebelumnya? Ada. Nggak di yang 10 mengambil tadi. harta ya? Iya. Mengambil harta Ada. udah. Terus? Ada. Tidak akan berzina. Masuk nggak tadi? Ada. Yang tadi yang 10 tadi ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Berzina Ada. belum disebut, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, itu Nggak ada. Jadi 10 Yang itu ada masuk yang membunuh ya, yang membunuh anak-anak itu ada. membunuh udah disebut. Membunuh ada. Berdusta ada tadi kan, jangan tidak akan berdusta ada. Ada. Jadi yang poin 10-nya itu ini nih, tidak akan berzina nih. Iya, itu nggak ada tadi. Itu nggak ada. Harus itu ya, harus tahu ayat-ayatnya sehingga tahu ini ditambahin. Makanya kalau nggak ngerti ayatnya, jadi nggak dapat semua, Bu. Betul. Ya, kalau digabung, ini yang lain udah disebut sebetulnya. Hanya ada yang nggak masuk di sini nih. Berzina, membunuh udah, yang lain udah. Nah, kalau tadi 10 itu belum diisi penuhi janji. Jadi penuhi janji itu penuhi yang 10 sebetulnya, bukan yang 9, Bu. Iya, betul. Harusnya 10. Makanya tadi mencari yang satu lagi ada di mana yang satu lagi di mana? Nah, ini tidak berzina sebetulnya. Makanya perjanjiannya tadi memenuhi perjanjian tadi yang 10 ditambah zina ini tadi. Tadi kan zina nggak masuk di situ. Ya, mencuri udah, tidak boleh mengambil hak orang kan, tidak berbuat keji, semuanya masuk. Jadi gabung yang kembali tetap 10 sebetulnya. Gitu. Itu ayat turunnya dalam ayat yang beda-beda sesuai dengan peristiwanya ya, Pak. Iya kan, turunnya perintah tuh kan nggak sekaligus, Bu. Nanti kalau sekaligus turun, nanti kerepotan kita ngerjain yang mana dulu. Nanti yang mana duluan kan orang jadi bingung, Bu. Jadi kalau kita memerintah sesuatu, satu aja dulu. Lakukan A. Nanti kalau udah beres A, lakukan B. Tapi kalau gini, lakukan A, B, C, D, F, G, H. Bingung, yang mana dong? Makanya turun ayat itu tidak sekaligus, berangsur-angsur, Bu. Ini 6, di sini 9, di sini 1, gitu, Bu. Itu disesuaikan apa gitu dalam sejarahnya, Pak? Iya, sekarang kan kita sudah tidak baca lagi sejarah, tapi kita sekarang harus menjadi pelaku sejarah itu, Bu. Iya. Nah, kita sekarang mau berangkat dari mana dulu nih? Mau berangkat dari ini 60-12. Yang 6 nih, 6 poin dulu gitu loh, Bu. Atau yang tadi di surat 6
151 sampai 153. Itu ada di 10 juga di situ. Atau digabung dua-duanya, monggo gitu. Karena semuanya berkaitan dengan perjanjian tadi. Kalau di surat 6 kan isinya itulah perintah gitu. Yang disebut dengan 10 perintah Tuhan itu gitu. Nah, ketika sudah dijadikan sebagai perjanjian, maka mesti dilengkapin gitu, Bu. Oh, ini ternyata ada juga sini tidak berzina ya. Masukin gitu 1 poin, Bu. Jadi 10. Ya, penuhilah janji Allah yang 10 gitu. Termasuk tidak akan berzina gitu. Itu makan kita untuk mengolah bagaimana kita mengambil perintah itu, Bu. Ya, kalau lihat 6151 kan tadi ada kata-kata inilah perintah gitu kan di ujungnya kan. Demikian itulah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memahami. Ya, diulang lagi, demikianlah yang diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ini yang disebut dengan 10 perintah tadi bahasanya, Bu. Gitu. Karena ada kata-katanya kata-kata perintah yang diperintahkan Allah gitu. Ya. Nah, 10-nya ini belum masuk tadi yang berzina, nggak masuk di sini. Gitu. Gitu, Bu. Halo? Ya. Ya. Kalau jadi 75 berarti poin 1 anaknya berapa gitu kan. Iya. Seperti sila 1. Nah, sila pertama kan itu ada 4 butir. Kalau masih 36 ya. Gitu. Nanti sila kedua kemanusiaan. Itu nanti di bawahnya jadi berapa tuh. Nah, kalau ini sila misalnya poin 1 tidak akan mempersekutukan Allah. Ini menjadi berapa poin tuh? Nah, tadi di Injil disebutin beberapa item penjabaran dari tidak akan menjadikan ilah selain Allah tuh ada beberapa contoh. Jangan membuat patung yang kamu sembah. Jangan kamu bersujud kepada kan itu banyak itemnya tuh poin mempersekutukannya. Nah, kalau kita kupas, misalnya 1 poin aja, jangan mempersekutukan dengan dia. Nah, perbuatan yang mempersekutukan dengan dia ada berapa jenis? Itu bisa beranak nih. Banyak ya. Beranak, bisa jadi 6, jadi 7, jadi 10, bisa jadi, Bu. Jenis perbuatan musyriknya kan, di bawahnya misalnya poinnya apa saja nih? Jangan pelit, misalnya jangan fanatik, jangan egois, misalnya, Bu. Jangan keras. Ini banyak item musyriknya nih, jadi banyak nih. Berbuat baik kepada orang tua, di bawahnya apa? Jangan berkata harus mendoakan, mesti berbakti, itu kan banyak itemnya nih. Iya. Nanti mungkin kalau dirinci boleh jadi 75, boleh jadi, Bu, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Eko tadi. Gitu. Tapi yang 10 ini menjadi induknya. Gitu. Dasa apa namanya? Dasa janji ya. Bukan dasa dharma ya, dasa janji, 10 janji. Gitu. Halo? Iya. Ya, terima kasih, A. Itu yang butir-butir, tadi kan 78 ya, A? Maksudnya tahun yang 1978 ya. Sudah diperbaharui di TAP MPR nomor 1 di 2003 jadi 45 butir. Oh, 2003 jadi ya? juga. 2003 ya? Ya. Jadi 2003 jadi 45 butir. Ya, yang tadi sila pertama ada 4, itu jadi 7 gitu. Oh, jadi 7. Memang... Ya itu kan contohnya ini kan jadi iya, jadi betul contoh gitu. Paham. Jadi jangan jadi 75 karena jadi tidak ada bentrok, tidak ada pertentangan antara 10 dengan 75. Tidak ada pertentangan antara 5 sila dengan 45 butir, enggak. Karena yang 45 adalah penjelasan atau rincian. Rincian atau penjabaran dari setiap sila. Nah, sama kata di ketika jangan mempersekutukan Allah. Nah, di dalamnya ada berapa butir tuh poinnya. Nah, gitu kan. Bisa 7, mungkin bisa 10, mungkin dan seterusnya gitu. Berbuat baik, apa saja poinnya kan? Kan berbuat baiklah. Berbuat baik itu gimana? Nah, kan mesti dijabarin nih. Iya. Jangan berkata misalnya. Harus merawat mereka, harus mendoakan mereka, jangan membantah, jangan durhaka. Kan banyak tuh di bawahnya tuh. Iya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ani. Halo. Halo. Mana yang lainnya?
Gimana Bapak Ibu? Ibu Buli sehat, Bu? Alhamdulillah, senyumnya udah ceria. Masih di mute, Mbak. Iya, tapi dari mulutnya kebaca. Alhamdulillah, tuh, Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan ganjelan? Halo. Oh, udah paham berarti ya ini. Di luar materi boleh kali. Di luar materi kali, Pak. Di luar rumah juga boleh apa kayak di luar materi, Bu? Di luar materi 10 perintah. Iya. Iya, di luar rumah boleh, luar materi juga boleh. Monggo. Halo, monggo di luar materi Siapa boleh mau kok. nanya? Saya mau nanya pertanyaan bodoh sih. Iya, kalau pintar nggak nanya lagi, Bu. Iya benar. Pak, itu kan Nabi Muhammad itu kan namanya Ahmad ya. Iya. Tapi kenapa di Quran nggak pernah disebut Ahmad, selalu disebut Muhammad. Lalu ada juga Muhammad itu sering kita artikan sebagai perwakilan dari semua nabi-nabi. Jadi kalau kita baca itu kan kalau kita sebut Muhammad itu kan artinya bukannya hanya Ahmad gitu, tapi semuanya nabi-nabi lain gitu. Itu penjelasannya gimana? Ya, Ahmad itu disebut di Quran sekali, Bu. 66 ayat 6. 61. Ya. Sekarang bagian baca qori nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Muhammad. Maka rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi Ahmad disebut nggak, Bu? Disebut tapi sekali. Nah ini, tapi jangan bilang nggak ada. Iya, keliru, lupa. Ya, ada. Nama Ahmad disebut. Nih, Ahmad. 1 kali. Muhammad disebutkan 4 kali, Bu, di Quran. Jadi Ahmad disebutkan 1 kali. Dan ini kabar dari Isa. Akan datang Rasul setelah aku. Ya. Nih. Datang Rasul setelahku. Namanya Ahmad. Ditambahin Muhammad ya. Kurung. Ini Arabnya nih Ahmad. Jadi Nabi terakhir namanya siapa? Ahmad. Nabi Ahmad. Iya. Nah terus kalau Muhammad siapa? Siapa Muhammad? Ini ayatnya 33, 40. Ini kalau Muhammad nih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bu, presiden itu bapaknya seseorang bukan? Iya. Bapak presidennya bukan? Bukan. Jokowi bapak seseorang bukan? Iya. Jokowi bapaknya seseorang. Ya, bapaknya si Kaisang. Presiden, apakah dia bapaknya seseorang? Bukan. Ahmad itu bapaknya seseorang bukan? Iya. Ahmad itu bapaknya seseorang bukan? Iya. Ahmad iya. Iya. Ya, dia punya anak kan? Iya. Muhammad itu bapaknya seseorang bukan? Bukan. Kenapa? Karena Muhammad jabatan. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasul. Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kan gitu kan? Syahadatnya gimana? Muhammad adalah Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah.
lulo. Sallallahu. Wa khotaman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Penutup nabi. Kenapa mesti nabi ditutup, Bu? Kenapa nabi mesti ditutup? Kenapa, Pak? Udah selesai. Bu, kok udah selesai? Ibu beli air mineral dari warung, tapi nggak ada tutupnya, mau dibeli nggak, Bu? Enggak lah. Ya. Beli barang tapi nggak ada segelnya, mau dibeli nggak, Bu? Iya. Jadi apa maknanya penutup tuh, maknanya apa, Bu? Seperti segel, Bu. Surat. Ibu kirim surat, ditutup nggak, Bu, suratnya, Bu? Ya. Nah, kalau perlu pakai perangkok kan. Kalau terbuka gimana? Ibu nerima surat tapi udah terbuka gimana, Bu? Udah dibaca orang. Nah, bisa jadi dibaca orang nih. Muhammad itu penutup para nabi. Penutup itu berarti stempel atau segelnya, Bu. Karena Muhammad adalah jabatan, maka Muhammad adalah Rasulullah. Sekaligus dia penutup nabi. Penutup itu menyempurnakan, menutup, menyegel, melak, dilak gitu, Bu ya. Stempel lah, berarti sah. Maka setiap nabi sebelum dia menyampaikan berita, nabi itu kan artinya penyampai berita. Ketika nabi mau menyampaikan berita, dia harus konfirmasi kemana? Allah. Muhammad yang menyatakan. Iya, nabi sebelum menyampaikan informasi atau beritanya, dia harus konfirmasi ke siapa? Ke Rasul. Ya, ke Rasul, Bu. Atau ke Muhammad. Muhammad Rasulullah. Rasul juga berarti risalah. Jadi setiap nabi ya sebelum dia menyampaikan berita harus konfirmasi kepada risalah sebagai utusan Allah. Gitu ya. Ini contoh ayatnya surat 3:81. Nih, baca lagi, Bu. Ini masih berita janji ini. Kembali ke janji maksudnya. Balik janji lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Diperintahkan. Ini kan yang disuruh nabi ya. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, kembali ke perjanjian tadi bahwa para nabi diambil janji juga. Nabi aja diambil janji, Bu. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Jadi nabi orang yang diberi kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul. Ya. Yang membenarkan apa yang ada padamu. Maknanya apa? Jadi seorang nabi sebelum dia menyampaikan berita, dia harus konfirmasi ke Rasul. Sampai Rasul itu membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi nabi harus beriman kepada Rasul. Gitu nggak? Iya. Ya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian? Mereka menjawab, kami mengakui. Oke, kami akan selalu konfirmasi kepada Rasul. Ya, setiap kali kami menyampaikan berita. Makanya Muhammad sebagai apa tadi? Penutup. Penutup itu sebagai stempel, sebagai lak yang membenarkan. Kamu benar. Gitu. Cuma nah, kalau begitu itu namanya Ahmad ya. Ya. Kalau yang Ahmad itu beda lagi, dia itu ada. Nah, nabi terakhir namanya Ahmad. Ahmad sebelum dia menyampaikan berita sebagai nabi, Bu, dia juga harus
Masih kepada Muhammad. Muhammadnya apa, Bu? Muhammad kan Rasulullah. Rasul ada risalah gitu. Jadi cek and rechecknya kepada wahyu, kepada risalah lagi, Bu. Makanya Muhammad tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh mengada-ngada perkataan atas nama Allah. 6944. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Kalau Muhammad nggak mungkin ada, Bu. Kalau Muhammad tidak mungkin mengada-ada. Kenapa? Karena Muhammad Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin mengada-ada, Bu. Nah, berarti dia bukan Muhammad sebetulnya, tapi Ahmad. Ya, seandainya dia Ahmad sebagai sosoknya nih, Bu ya, sosok orangnya nih, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Oke, lanjut. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Diapain, Bu? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Jadi boleh nggak Ahmad mengada-ada, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nah, supaya dia tidak mengada-ada, gimana caranya, Bu? Harus senantiasa konfirmasi kepada Muhammad sebagai risalah. Risalahnya adalah wahyu. Makanya dia bilang, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Gitu, Bu. Dia tidak akan berbicara selain wahyu. Setelah diwahyukan. Iya, gitu. Nah, lihat surat 46 ayat 9 contohnya. 46 9. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Ahmad selalu mengikuti wahyu. Ya, makanya tadi Muhammad adalah Rasulullah, penutup Nabi. Ketika Nabi Ahmad menyampaikan berita, dia harus konfirmasi kepada risalah. Aku bukan Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku. Aku tidak lain hanyalah mengikuti. Nah, ketika aku hanya mengikuti wahyu, maka dia sebagai Rasul, Bu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan. Kita lihat 203 ayat surat 7 nih. Ini, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Nah, jadi Nabi ditantang apa, Bu? Diminta apa? Bikin sendiri. Nah, diminta membuat ayat sendiri. Boleh nggak? Boleh nggak lanjut? Nggak boleh. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Nah, gitu. Terus? Nabi bilang begitu. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, Nabi aja tidak berani membuat ayat-ayat sendiri. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, Bu. Beraninya membuat ayat-ayat sendiri. Membuat fatwa-fatwa sendiri. Gitu nggak, Bu? Iya. Nah, nggak boleh gitu. Ya. Jadi mana Ahmad? Jadi fatwa nggak boleh dong? Boleh. Kalau ada ayatnya. Ada dasar hukumnya, ada wahyunya, ada risalahnya. Ada wahyunya. Contoh tadi, Bu Eko kan tadi boleh ya. Tadi, itu dari mana dasarnya ada 4 orang saksi? Ya, kan saya bilang disaksikan minimal 4 orang saksi. Kenapa sih mesti ada saksi? Ya kan kita untuk jadi mukmin mesti ada orang lain yang menjadi saksi kita, Bu. Dan memang ada ayatnya ketika menjalankan hukum harus ada saksi gitu, Bu. Iya. Nah, kalau nggak ada ayat, saya nanti digebukin malaikat tuh. Iya, nggak boleh ngarang. Jadi membuat fatwa boleh, selama ada dasarnya kan.
Nah, fatwa itu dari mana diambilnya? Dasar hukumnya apa kan gitu? Yang nggak boleh kan ngarang, nggak ada dasar ayatnya, Bu. Iya. Kayak gitu. Jadi bisa bedain mana Ahmad, mana Muhammad, Ibu. Iya, iya. Makasih, Pak. Ahmad itu sosoknya, Muhammad jabatannya. Muhammad itu adalah Rasulullah, penutupnya Nabi. Nah, Muhammad Rasulullah jadi penutupnya Nabi apa? Ya disalah itu. Gitu. Makanya Muhammad bukan bapak. Muhammad nggak ada matinya, Bu. Kalau Ahmad wafat. Muhammad itu kan nggak ada matinya. Kalau Jokowi meninggal, presiden selesai nggak, Bu? Enggak, nanti ada ganti yang lain lah. Iya. Gitu, sama-sama menjalankan tadi hukum TAP MPR ya. Gitu. Jadi penutup itu bukan terakhir ya, A? Iya, kalau Ibu ngisi galon, udah penuh gimana, Bu? Iya, nggak, maksudnya ini sesuai dengan surat yang waktu itu bahwa setiap kaum ada nabinya gitu kan ya? Iya, setiap kaum kan ada kalau nabinya. Misalnya itu ditutup ada habis dong berarti nabi. Selesai. Kalau artinya terakhir. Terakhir, jadi bukan penutup itu bukan terakhir, Bu. Nutup seseorang gitu. Nah, sebagai pengesahan lah gitu. Pengesahan ya. Pengesahan. Stempel kamu sah nabi gitu. Nah, namanya ditutup di stempel. Kalau surat tuh udah dilem gitu. Ya, nanti kan dibuka tuh. Itu tanda bukan legalisir ya. Iya, legalitas. Iya. Bukan penutup, bukan terakhir. Walaupun salah satu arti khotam itu terakhir, Bu. Salah satu arti khotam itu memang terakhir. Khotam itu lingkaran gini, Bu. Khotam itu cincin. Cincin itu segitiga apa setengah lingkaran, Bu? Bulat kan? Bulat itu berarti utuh, sudah selesai, Bu. Nggak ada ujung. Nggak ada ujungnya, udah selesai. Ya, kalau dipecah, tambung lagi jadi lengkap lagi. Bulat itu ya udah sempurna. Mau bulat kecil, mau apa mungkilan kecil, apa lingkaran besar, namanya khotam tuh udah bulat gitu. Selesai gitu. Satu orang selesai, nanti yang lain belum selesai gitu. Di khotam bisa berarti penutup, bisa berarti selesai, bisa berarti stempel gitu. Nah, kalau kita mau lihat gini, saya akan tunjukkan. Tadi surat 33 ayat 40 ya. Ibu bisa buka sendiri sebetulnya, Bu. Itu kalau lagi on ininya, lagi on apa tuh? Internet, nanti cari ya. Cari nih, kelihatan ya, BBLM ya. Ini tulisannya nih, BBLM. Ya. Nah, itu kan mau cari khotam artinya apa? Ini diklik ini, klik surat 33 itu surat berapa? 33 itu surat ini Fatir 3 Al-Ahzab 33 ayat 40 ya. Mana 40? Nih. Khotam. Ada kata khotam ya nih ya? Halo? Khotam ya, ada khotam ya? Khotam. Khotam apa artinya di sini, Bu? Lihat artinya khotam apa? Khotam materai. Ya, Bu. Materai, cap, tanda, dekat, rapat, damping, erat, akrab, ketat, teliti, tertutup, melekat, tersembunyi, ketel, bungkam, rahasia, kikir, loke, rodong, tidak segar. Ini artinya khotam, Bu. Kalau diartikan kata kerja, menutup, menyegel, menutup rapat, mengunci, mencap, menaruh cap ya, Bu ya. Jadi arti khotam banyak. Salah satunya juga mengakhiri. Mengakhiri salah satu. Menarik kesimpulan. Juga khotam. Saya sudah khatam membaca Quran. Apa artinya, Bu? Khatam membaca Quran. Mengakhiri. Mengakhiri. Selesai berarti. Salah satu. Atau menutup. Atau membaca sampai akhir. Khotam juga. Nah, kalau khotaman nabiyin, Muhammad adalah khotamnya Nabi. Kira-kira yang mana, Bu? Ya, kalau menutup selesai.
Kalau menyegel, mensahkan. Ya, menyegel atau mencap, mengesahkan, Bu. Ya. Makanya tadi salah satu tugas Rasul membenarkan kan? Membenarkan itu berarti memberi apa? Memberi cap kan? Memberi segel tadi. Udah dibaca 381 tadi. Nah, 381 kan? Rasul itu apa di sini? Nah, membenarkan berarti menyegel, melegalisir gitu, mencap, mensahkan, nah, membenarkan itu gitu, Bu. Sep gitu, sah gitu. Kalau nggak ada capnya kan ketika kelihatan bohong. Kayak legalisir kan masih ada cap basah kan? Di fotokopi, ini fotokopi bisa rekayasa. Nah, makanya ada cap lagi kan? Cap basah. Cap basah itu adalah khotam juga artinya. Kalau di rumah ada listrik tuh apa namanya itu? Meteran kan pakai segel, Bu ya. Kalau segel berarti ini masih asli. Nah, gitu. Itu juga artinya khotam juga artinya. Gitu, Bu. Pak, jadi kalau Ahmad itu berperan sebagai rasul bila dia menyampaikan wahyu. Hanya mengikuti wahyu. Hanya mengikuti wahyu. Hanya mengikuti wahyu. Kalau dia berperan sebagai nabi, jadi apa bedanya? Bedanya nabi boleh improv. Jadi kalau rasul murni hanya menyampaikan wahyu. Ketika dia sebagai nabi boleh melakukan improvisasi, Bu. Improv dalam menyampaikan wahyu. Makanya ada hadis nabi. Ya, jadi hadis nabi adalah kata-kata Ahmad atau kata-kata nabi ketika menyampaikan wahyu. Improvnya tuh nggak improvnya, Bu? Ini kan saya sedang improv nih. Nah, improv tuh kan pengantar, penutup, penyambung gitu, Bu. Improvnya, Bu. Ini kan saya sedang menyampaikan improvisasi. Bukan sedang baca wahyu kan? Nah, Nabi itu boleh melakukan improvisasi gitu. Tetapi tadi sebelum Nabi menyampaikan improvisasi itu mesti cek and recheck dulu ke wahyunya. Jangan sampai bentrok dengan wahyu. Butir-butir Pancasila baik yang 36 ataupun yang 45, Bu. Boleh nggak bentrok sama Pancasila? Ya, boleh. Nah, gitu maksudnya tidak boleh bentrok sama silanya gitu. Ini butir kok, masa butir bertentangan dengan silanya gitu. Jadi ketika Nabi berimprov tidak boleh menyalahi Rasul gitu. Tidak boleh menyalahi wahyunya gitu. Jadi dalam satu kesempatan misalnya ketika Nabi berdakwah, dia bisa juga berperan sebagai Nabi maupun Rasul ya Pak ya? Bisa sekaligus, Nabi dan Rasul, atau Nabi saja, atau Rasul saja. Kalau Rasul saja hanya baca wahyu aja, dia hanya menyampaikan wahyu gitu. Nah, ketika improv dia sebagai Nabi. Karena Nabi boleh improv, mungkin salah nggak, Bu? Mungkin. Ini contohnya. Nabi juga pernah salah ketika dia improv, Bu. Nah, coba lihat ayatnya. Ini contoh, jangan nanti kalau nggak ada dasarnya saya salah lagi. Contohnya, Bu. Nah, silakan dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditegur Nabi apa Rasul, Bu? Nabi. Kenapa Nabi ditegur? Karena dia mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Jadi Nabi pernah nggak melakukan kesalahan, Bu? Pernah, ya. Ditegur. Tadinya mau improvisasi, tapi menyalahi aturan, Bu. Kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kamu mencari kesenangan hati istrimu. Jangan karena itu kamu mengharamkan yang dihalalkan, gitu. Atau sebaliknya. Tapi kan memang kan harus konfirmasi dulu. Iya, makanya ketika Nabi tidak konfirmasi, Bu, bisa salah. Nah, ketika salah kan ditegur. Ini contohnya ayat ini, Bu. Nabi ditegur pernah mengharamkan yang halal. Gitu, Bu. Oke. Jadi berarti kalau yang apa namanya dari yang mendapatkan wahyu selain Ahmad ini juga ada Musa
Musa dan apa yang kitab-kitab suci lainnya itu yang mendapatkan wahyu itu dia juga bisa berfungsi sebagai rasul juga Rasul ya Pak? ketika dia hanya mengikuti wahyu. Kata tadi Rasul, aku hanya mengikuti wahyu. Hanya berarti nggak ada tambahan, nggak pengurangan, Bu. Iya. Ayat aja disampaikan gitu. Ini ayatnya, dibaca ayatnya. Nggak ditambah, nggak dikurang. Cuman kan kadang-kadang ketika disampaikan ayatnya kan orang belum tentu paham, Bu. Mesti Iya, ada harus penjelasan dijelaskan. kan. Nah, ketika menjelaskan dengan banyak improv itu namanya dia sebagai nabi, Bu, di situ. Dan bisa salah di sana ya. Dan penjelasan bisa salah gitu. Bisa salah. Makanya mesti kembali dicek lagi ke ayatnya gimana ya gitu, Bu. Gitu ya. Jadi artinya rasul itu berarti hanya 4 ya Pak yang mendapatkan wahyu atau yang di mana dia diturunkan kitab-kitab itu ya Pak. Karena ada hanya 4 kitab suci, maka rasul itu ada 4 yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Ini coba dibaca ayat ini, Bu. Ini yang wahyu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Oke, terus? Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi para nabi dari wahyu juga nggak, Bu? Iya. Jadi tidak hanya 4 sebetulnya. Oh, iya. Enggak. Nah, sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Berarti banyak memang orang yang dapat wahyu. Kami juga memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Ya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami berikan kepada Zabur kepada Daud. Kenapa kitabnya cuma 4 yang disebut, Bu? Taurat, Zabur, Injil. Quran. Iya. Kenapa, ya. Pak? Apakah kitab sebetulnya bukan cuma 4 kitabnya juga. Kitabnya juga banyak, Bu. Nah, kenapa 4 yang disebut? Karena itu tadi seperti 5 jadi 45. Jadi Zabur itu ada maknanya, Bu. Taurat gini. Yang pertama turun kan Taurat. Iya. Taurat itu artinya kayak riset gitu, Bu. Riset. Injil itu artinya penemuan baru. Jadi ilmu yang terbarukan karena riset, ada ilmu baru kan? Nah, kalau sudah melakukan riset, terus keluar ilmu atau penemuan baru, mutakhir, harus diukir, diabadikan, namanya Zabur, Bu. Bisa dalam bentuk jurnal, di fotokopi, disimpan jadi file gitu, Bu. Nah, kalau sudah penelitian, ditemukan ilmu baru, ada arsipnya, itu namanya Zabur, harus dijadikan Quran. Quran itu jadi mindset baru, pola pikir baru, paradigma baru gitu, Bu. Perilaku yang baru. Itu kalau dimaknai gitu, Bu. Dan yang namanya riset, penemuan ilmu yang baru, arsip menjadi pola pikir baru, kan itu terus berjalan, Bu. Iya. Berulang lagi ya. Berulang. Sudah begitulah ceritanya. Perjalanan hidup tuh gitu. Setiap nabi melakukan riset. Kemudian jadi Taurat kan. Taurat itu riset, Bu. Hasilnya riset menjadi penemuan baru, ilmu baru. Itu namanya Injil. Secara konsep ya, Pak ya. Konsep. Zabur itu arsipnya. Ya. Quran aplikasinya gitu, Bu. Ya. Tapi kalau di sini memberikan wahyu kepada banyak nama disebut di sini, apakah yang lainnya itu wahyunya itu tidak dalam bentuk kitab? Tidak harus jadi selalu kitab. Nah, yang udah jadi kitab tuh yang 4 sampel itu aja tadi. Tapi yang lain dapat wahyu juga gitu. Tapi tidak dalam bentuk kitab suci yang seperti itu ya. Seperti gini, lebah juga dapat wahyu. Iya, makanya semuanya. Apakah lebah baca buku? Ya. Enggak, bukunya lebah adalah instingnya dia, Bu. Kitabnya itu ada instingnya dia. Sama ibunya Musa, menghanyutkan Musa ke sungai itu juga wahyu. Wahyunya dalam bentuk intuisi, ide gitu.
Tidak. Nah, ketika ide itu dijadikan buku, jadi Zabur namanya, Bu. Gitu. Daud itu kan artinya pekerja keras. Untuk bisa membukukan penemuan itu kan mesti kerja keras, Bu. Harus benar-benar apik. Seperti orang mau bikin disertasi, Bu. Apa boleh sembarangan, Bu? Ya mesti datanya lengkap, mesti riset juga kan, mesti bukti, jangan ngarang gitu. Kayak gitu. Jadi Taurat, Injil, Zabur, Quran itu adalah konsep, Bu, sebetulnya. Konsep perjalanan setiap nabi dan rasul untuk merubah peradaban manusia gitu. Itulah kira-kira ya. Baik Bapak Ibu, Ya, sudah azan maghrib. Jadi pembicaraan kita hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat banyak ngomong banyak salahnya. Ya, jika ada salah-salah kata ya mohon dimaafin ya Bu ya. Kita tutup dengan isti'azah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillah.